Apa sih coba sih? Kasihan ya anak Abah ini, dia memberikan nilai 11 dari 100, ternyata sekarang dia menjadi gelandangan politik. Capek deh. Bismillah, semoga saya dapat menjalankan tugas internasional ini dengan baik. Merupakan kehormatan bagi saya dan Indonesia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu air ini baru pertama kalinya dilakukan. Dan untuk pertama kalinya juga, orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Walaupun pengumuman mengenai penunjukan saya dilakukan pada hari ini, namun saya baru akan mulai bekerja pada 1 November 2024 setelah tanggung jawab saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selesai. Ya, lagi-lagi gagal. Ternyata bukan Abah Anies Rashid Baswedan yang ditunjuk Sekjen PBB. Ternyata Bu Retno. Kasihan ya. Salam Baras, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya. 2 video itu hanya hiburan untuk teman-teman biar otaknya sedikit fresh ya, memikirkan mungkin masih ada utang yang belum lunas kali ya. Santai aja, hidup itu untuk dinikmatin. Oke, kita gas ke video berikut. Anies Baswedan ternyata sudah menemukan nama untuk partainya. Partai Perubahan Indonesia. Apa yang mau kau rubah? Dari di Indonesia ini apa yang mau kau rubah? Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dari 5 sila jadi 10 sila. Atau lagu kebangsanya mau kau rubah? Lebih bagus daripada kau bikin partai baru. Kau dirikan aja negara sendiri. Betul ya, kau dirikan aja negara sendiri. Setelah itu kau sendiri presidennya. Kau carilah orang yang mau melantikmu, sukamu situ. Benar juga ya. Lagian yang kau pakai nama Partai Perubahan, jelas-jelas nama perubahan itu mengandung unsur kekalahan. Udah kalah ya. Pilpres kemarin kau bikinlah koalisi perubahan, kalah. Di dalam ilmu dagang ya, kami itu mempercayai kalau misalnya nama yang lama nggak bawa untung, berarti itu bawa sial. Contoh namanya Maju Jaya. Kok 5 tahun nggak maju-maju ya? Ganti jadi Laris Jaya contohnya. Udah tahu kau nama itu membawa kekalahan, itu pula nama yang kau pakai. Dari situ aja pun juga kau nggak bisa, kau nggak bisa mengelola sebuah kata-kata. Masuk akal ya. Cari dong nama yang bawa untung, bawa laki gitu dong. Jangan bawa sial. Lagian begini, jujur saja aku bilang sama Munis ya, dalam membuat sebuah partai, membangun sebuah partai ya, itu tidak gampang ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008, biar gua ajarin dulu orang ini. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 itu mengatakan bahwasanya partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh beberapa warga negara atas dasar kesamaan kehendak untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik dari anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira anak Abah bisa nggak ya mendirikan partai? Tapi sebenarnya saya sepakat ya teman-teman, daripada ketika ada pilkada ataupun pilpres dia bingung mau cari partai yang mau mendukung dia, mendingan dia buat partai. Sehingga tidak ada lagi saling menuduh ya. Ketika tidak diusung, kemudian dia menuduh bahwa
partai ini semuanya sudah tersandra oleh kekuasaan. Dan saya pikir nama Partai Perubahan sangat cocok dengan gerakan yang selama ini digaung-gaungkan oleh Abah bersama anak-anaknya. Cie. Ini soal benar nggak benar ya, saya nggak tahu. Ini saya dapatnya dari media juga ini. Oke, ini saya bacain aja. Bacain ya. Sabtu 5 Juni 2021, Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado. Nah, itu ini terkait dengan ini jet pribadi ya. Katanya pinter kulik-kulik kan. Perjalanan Kaisang semua bisa dicek itu, ya. Pesawatnya serinya apa, ya kan? Nomor penerbangan berapa, gitu. Perjalanan berapa lama. Terus kemudian manifest atau penumpangnya bisa ketahui. Tolong nih, ya. Mbak Puan Sabtu 5 Juni 2021, ya, netizen ngecek ya ke Kota Manado. Tolong dicari informasinya. Ini pakai pesawat apa, ya? Punya siapa? Gratifikasi atau bukan ini, ya? Mbak Puan waktu itu sebagai apa? Dan pemilik pesawat itu hubungannya apa? Mbak Puan ya, gitu. Kemudian 11 Desember 2022, Mbak Puan menggunakan pesawat jet pribadi ke Solo. Nampak Ganjar Pranowo yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menyambut kedatangan Puan. Nah, itu. Tolong, kali ini 11 Desember 2022, pesawat apa, seri berapa, isinya penumpang siapa, ya, Mbak Puan sebagai apa, dan pemilik pesawat sebagai apa. Ada gratifikasi atau tidak? Ini saya ulang-ulang ini. 22 Januari 2023. Yang ketiga ini. Yang ketiga. Mbak Puan kembali menggunakan pesawat jet pribadi dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo untuk menghadiri acara Jalan Sehat Porseni Nahdlatul Ulama. Ya, saya ulang ya. Pesawat jenis apa, ya, nomor penerbangan berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, pemilik pesawat sebagai apa. Gratifikasi atau bukan? Kemudian 10 Februari 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Puan juga menggunakan jet pribadi untuk menghadiri kampanye Ganjar Mahfud MD 10 Februari 2024. Pesawat jenis apa, penerbangan nomor berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, Bu Mega sebagai apa, ya, dan siapa pemilik pesawatnya, apa hubungannya, ada gratifikasi atau tidak. Ini saja KPK udah bisa keluar 4 surat nih. Menurut saya sekarang bolanya itu bukan di Mas Kaisang berapa kali, tapi Puan kan 3 kali. Karena apa yang dituntut dari Mas Kaisang sudah Mas Kaisang jalankan. Beliau melakukan klarifikasi, walaupun sekali lagi dia bukan pejabat negara. Yang form tersedia di KPK aja nggak cocok buat dia. Kalau kategori bukan pejabat negara itu ada gradasi nggak, Mr. Q? Kan dia kan banyak yang bilang Kaisang bukan pejabat negara, ya tapi kan anaknya presiden. Iya. Kalau baca undang-undang ya, yang saya tahu saya dia berkaitan dengan apa yang terkait dengan ini, ada undang-undang nomor berapa tuh 28 tahun 99, ada undang-undang nomor 31 tahun 2019 ya. Itu nggak ada gradasi segala macam. Pokoknya pejabat negara atau bukan pejabat negara. Udah gitu aja. Pejabat negara ada pejabat atau negara bukan atau pejabat tidak? negara. Bukan pejabat Jelas nah, ya. gini, kalau bicara penyalahgunaan, itu kan penyalahgunaan nanti bukan sama dia, sama bapaknya. Sama bapaknya. Itu bukan sama dia. Tapi karena dia bukan pejabat negara. Tapi kalau Ibu Mega, Mbak Puan, itu memang pejabat negara. Bisa langsung, nggak perlu muter-muter ke London, ke Bangkok, ke Brisbane segala macam. Nggak perlu. Langsung aja. Gitu. Jadi sekarang bolanya nih KPK ini bukan di Kaisang lagi. Kaisang udah datang. Kesimpulannya apa nanti terserah KPK. PR KPK pada hari ini adalah kepada pejabat-pejabat atau yang sekarang mantan pejabat tapi pernah pejabat dan naik pesawat private jet. Itu yang harus dikulik oleh netizen sekarang ini. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Loh iya. Ingat, jangan ngulik Kaisang lagi ya. Ya, betul. Ya. Wahai netizen, kalau Anda konsisten ya, sekarang kalian harus kulik tuh para pejabat negara yang memang terbukti naik pesawat private jet itu, naik VJ itu. Dengan begitu adil dalam pikiran ya, sejak dalam pikiran. Adil dalam pikiran, adil dalam tindakan. Betul. Gitu. Betul. Kalau netizen nggak ngulik-ngulik itu, apalagi tanggalnya sudah saya kasih. Berarti udah kasih apa yang bocoran terjadi dulu. ini betul-betul trial by netizen dan trial by the press. Iya. Oke, saya kira ini yang soal Kaisang ini kita sudahi nih, udah jelas masalahnya. Belum. Apa lagi? Belum. Masih ada lagi. Oke, lanjut. Banyak.
Misalnya begini, kan itu kan ada gambar Kaisang naik pesawat turun dengan Dior katanya kan, tas Dior. Ini kok nggak lapor sama Bea Cukai? Bea Cukai. Iya. Ngapain Oh, lapor? yang ini, yang di bandara ya? Di bandara kan turun betul. kan, ada pakai tas Dior kan, Betul, mobil betul, ya, betul, gitu. betul. Ini kenapa nggak lapor Bea Cukai? Ya, gimana lapor Bea Cukai? Wong penerbangannya dari Bali ke Solo. Kena Yang gocek. netizen lagi, try by the press. Seolah-olah kalau naik private jet pasti dari luar negeri. Katrok. Ya, teman-teman, ini tentunya pernyataan M. Kodari ini menanggapi ya terkait dengan isu bahwa Kaisang naik private jet ke Amerika Serikat, dan itu sudah terkonfirmasi ya bahwa Kaisang itu hanya nebeng ya, nebeng temannya. Itulah enaknya kalau kita punya teman orang kaya, jadi bisa nebeng. Kalau kayak kita ini teman yang hanya punya sepeda motor, ya paling nebeng yang punya sepeda motor. Jadi benar ya teman-teman bahwa yang dikatakan oleh MK ini bahwa seharusnya kita netizen mengkuliti apa yang sudah disampaikan oleh M. Kodari terkait dengan di mana ketika itu di tahun 2021, 2022, bahkan 2023 juga ada Mbak Puan naik jet pribadi, ya, private jet. Itu yang harus dikuliti oleh netizen karena posisi Mbak Puan itu adalah pejabat publik. Kita cari tahu kira-kira pemilik pesawatnya itu sebagai apa. Seperti yang disampaikan oleh M. Kodari tadi. Tentu ini menjadi pekerjaan buat netizen yang sangat pintar ya. Ayo kerjakan. Buat kalian yang tidak punya hati nurani, ya, dengerin nih. Dengerin nih. Apa kata Prabowo? Apa hanya tuh, Bang? orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sepakat. Sudah Pak Mahfud, stop. Tutup mulutmu. Sudah, jangan menuduh-nuduh. Ya. Jangan menuduh-nuduh, Pak Mahfud. Itu Prabowo itu sangat menghormati Bapak Jokowi. Ya, tutup mulutmu. Anda makin banyak ngomong. Bau busuk seperti kentut. Sudah, stop. Dengerin nih Prabowo ngomong apa. Apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Mantap. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara, saudara-saudara. Dan buat kalian, yang berspekulasi, yang Bapak suka Jokowi berspekulasi akan jadi begini, Bapak Jokowi akan lemdak, ya, sudah, nggak bakal terjadi apa-apa. Sungguh, Bapak Jokowi akan menjadi legenda hidup. Betul. Itu yang akan Legenda terjadi. hidup. Dia adalah panutan bagi bangsa Indonesia. Panutan bagi Akan pemimpin ya. dicatat di dalam sejarah. Sepakat Dan saya. di masa depan beliau akan dikenang oleh Sepanjang anak masa. cucu. Jadi buat kalian yang tidak suka dengan Jokowi, stop, tutup mulut kalian. Mulut Anda. Ya, nggak layak kalian bagian dari bangsa ini. Anda tidak punya hati nurani. Anda tidak memiliki rasa kebangsaan. Kali ya. Buat bangsa ini yang besar seperti ini. Buat kalian yang masih menarasikan. Apakah Anda itu ya stand up comedy, artis, budayawan? Komedi. Siapa ya? Stop. Tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Terus, denger ini.
Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak lah. Apalagi kalau bicara pribadi Pak Prabowo ya. Iya kan itu. Prabowo itu bahwa Prabowo akan mengkhianati Jokowi atau apa? Pertama, Prabowo itu saya tidak pernah melihat dia mengkhianati orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo sebenarnya menyakiti orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo menipu orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Ini kesaksian dari Fahri Hamzah ya teman-teman. Melupakan jasa orang itu sesuatu yang mustahil tuh dalam kosakata Pak Prabowo, dalam hidup Pak Prabowo. Jadi saya malah sangat optimis Mas bahwa akan ada sesuatu kita yang harus optimis dan mengharukan ya. Saya unik dan mengharukan ke depan ini dalam hubungan dua orang. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Mahfud MD, lu ngata-ngatain orang gratifikasi. Boleh. Lu sendiri melanggar semua itu. Lu ini banyak omong lu sekarang-karang ini. Banyak omong diri lu sendiri lu ya, nyari-nyari kesalahan orang lain. Lama-lama gue muak ngeliat lu, Mahfud MD. Gue pikir lu orang waras. Ketipu juga gue nih sebagai rakyat kecil. Sama gue juga bang. Lu semenjak jadi Menko Polhukam, lu ngapain aja lu makan gaji buta lu ya? Sekarang gencar banget kamu ini nyari-nyari kesalahan Jokowi di penghujung jabatannya Jokowi. Jokowi ini udah mau turun goblok. Lu semenjak jadi menteri lu kerjanya ngapain lu? Pantesan di Indonesia ini bobrok hukumnya lu. Menterinya lu nggak waras lu kerjanya lu. Lu datang ke sana ke KPK lu klarifikasi sana. Punya nyalinya lu. Ya? Datang ke KPK klarifikasi. Kalau lu bukan gratifikasi tuh berkaitan dengan pesawat ini jet, private jet. Bacot tuh, Mahfud MD muak gua. Kelihatan banget tuh di mana-mana sekarang banyak ngoceh. Makin goblok lu lama-lama ternyata ya. Saya tuh muak tau nggak ngeliat lu. Banyak ngomong lu, nggak jelas lu. Gua kira lu orang pantesan lu waktu di DPR dulu tuh, waktu rapat pada ngebully lu. Emang bener lu sekarang. Waktu itu gua masih simpati lu sama lu. Rupanya benar juga lu tangi orangnya lu. Sono lo daripada banyak keluar lu bacot sana sini, lu datang ke KPK lu klarifikasi sono. Kalau lu bukan gratifikasi, berani nggak lu? Berani nggak ya? MD lu banyak bacot lu. Kekuatan masyarakat sipil boleh muncul, daya kritis mahasiswa. Jujur ya guys, Pak Mahfud MD ini berubah sejak kalah Pilpres. Berubah drastis. Ya, catat, sejak kalah Pilpres. Karena kena di mentalnya. Dikalahkan oleh anak mentalnya kecil jadi terganggu. Katanya, yang bukan profesor. Ya, jadi Pak Mahfud ini dari awal kalah Pilpres sama Gibran, kena di mental. Ada orang kalah Pilpres kemudian bisa move on. Tapi Pak Mahfud MD ketika kalah Pilpres tidak bisa move on, malah kena mentalnya sendiri. Kita yang pemilih aja coba udah move lihat, on. Setiap saat ketika Pak Mahfud mengeluarkan statement, pasti menyerang Jokowi dan keluarga Jokowi. Ya, Pak Mahfud ini yang dulu kita bangga-banggakan sebagai satria atau orang yang luar biasa menentang namanya korupsi dan hukum yang menyeleweng. Tapi ketika maju sebagai calon wakil presiden dan kalah di debat oleh Mas Gibran, Pak Mahfud kena mentalnya dan sampai sekarang tidak membaik, malah semakin memburuk mentalnya. Semakin memburuk. Kita lihat teman-teman, ya. Siapa yang pernah diberhentikan Jokowi sebagai menteri dari Anies Baswedan, Sudirman Said, Refli Harun, ada Pak Gatot Nurmantio yang Panglima TNI, ada Bu Susi Pujiastuti, dan Pak Mahfud MD ini karena mengundurkan diri. Coba lihat teman-teman,
Mereka semua menyerang Pak Jokowi. Tapi ada nggak satu kali saja kalimat Pak Jokowi menyerang mereka balik? Enggak. Tidak pernah. Tidak Sudirman pernah. Said terang-terangan menyerang Pak Jokowi, menyerang pemerintahan, ya kan? Pak Gatot Nurmantio terang-terangan, ya, berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan aksinya mereka itulah, kelompok-kelompok mereka. Anies Baswedan terang-terangan berseberangan dengan Jokowi ketika jadi gubernur DKI Jakarta. Yang omongannya Susi Pujastuti juga udah pernah nyerang Pak Jokowi. Pak Mahfud MD yang orang kepercayaan Pak Jokowi sebagai Menko Polhukam ini, yang justru mengundurkan diri sebagai Menko kalau maju sebagai calon wakil presiden, sekarang terang-terangan menyerang Pak Jokowi. Dan sampai sekarang Pak Jokowi tidak pernah sekalipun membalas kritikan mereka atau menyerang mereka secara langsung. Pak Jokowi nggak peduli. Coba lihat ikhlasnya seorang Jokowi, diserang, dibiarin saja. Ini negara demokrasi. Semakin semangat mereka untuk menyerang Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak diam. Diamnya Pak Jokowi itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang, karena mereka berpikir Pak Jokowi tidak akan membalas. Kalau Pak Jokowi membalas pasti akan diserang balik. Tapi kita tahu, lihat ketika 80% masyarakat Indonesia mencintai Pak Jokowi, hasilnya di Pilpres tersebut jelas kelihatan. Itulah orang-orang yang menyerang Pak Jokowi, teman-teman ya. Makanya saya bilang Pak Mahfud sekarang sudah kebablasan, udah jauh dari namanya kesatria hukum Indonesia, jauh sekali, udah nggak setipis benang istilahnya begitu. Pak Mahfud ini, udahlah Pak Mahfud, udah kalah ya sudah, balik ke jalan yang benar, jadilah seorang ahli tata negara yang baik, orang hukum yang baik. Ya, jangan kayak nggak pernah habis menyerang Pak Jokowi. Pak Mahfud tahu apa dahsyatnya apa yang terjadi jika orang menyerang Pak Jokowi terus. Masyarakatlah yang akan memberikan peringatan, masyarakatlah yang akan memberikan nilai terhadap Anda. Ya, Pak Mahfud, Anda itu mantan ketua MK, Anda paham yang namanya MK tidak boleh membuat undang-undang. Tapi ketika MK membuat undang-undang tentang pilkada, Anda diam saja, Anda tidak menyalahkan MK. Kenapa? Karena Anda udah bergabung dengan PDIP, jadi Anda mendukung PDIP, jadi Anda diam saja. Itu sudah sangat jelas, Pak Mahfud. Sudah terkontaminasi. Ya, Anda mantan ketua MK, pasti paham bahwa MK tidak boleh membuat undang-undang. Tapi MK menyalahi aturan ketatanegaraan di negara kita dengan membuat undang-undang pilkada yang harusnya tuh wilayahnya DPR. Tapi Anda diam saja. Anda tidak menyerang MK, tidak ngomongin MK. Kenapa? Karena Anda pun pada saat itu dikatakan oleh Hasan Asbi bahwa tahun 2015 Anda juga mengubah yang namanya politik dinasti tersebut. Mana yang tidak ada dinasti Pak Mahfud MD? Banten dari Ratu Atut tersebut sampai ke anaknya, ke suaminya, ke menantu, sebagai semua memerintah di Banten. Mana? Sekarang juga pilkada-pilkada sekarang, lihat dari Bu Mega ketua umum partai pernah jadi presiden, Mbak Puan ketua DPR RI, anaknya Mbak Puan juga jadi anggota DPR RI. Mana yang bukan politik dinasti Pak Mahfud? Baru tahu saya. Kenapa Anda diam saja? Itu karena Anda tidak maju sebagai kontestan. Tapi ketika Anda maju sebagai kontestan, Anda kalah. Anda menyerang habis-habisan sampai sekarang karena kena mental. Pak Mahfud ya, kembali ke jalan yang benar Pak Mahfud. Pesan yang sangat positif. Pak Mahfud, kembali ke jalan yang benar ya. Belum terlambat. Karena fakta membuktikan bahwa siapa yang menyerang Bapak Jokowi, karir politiknya pelan-pelan akan hancur dengan sendirinya. Kita melihat rekam jejak orang-orang yang dipecat oleh Bapak Presiden Jokowi, tiba-tiba kelakuannya mereka itu berubah 180 derajat. Mereka alih profesi menjadi tukang nyinyir. Ya, kita ingat tentu ada Said Didu, kemudian
ada Refli Harun, kemudian Anies Baswedan, sekarang yang terbaru ada Prof. Mahfud MD. Ya, orang yang tentunya selama ini kita banggakan terkait dengan kredibilitasnya. Ya teman-teman, kita berbicara tentang Prof. Mahfud MD, kira-kira apakah teman-teman juga setuju atau sepakat bahwa Prof. Mahfud MD sekarang sudah berubah 180 derajat? Coba tulis di kolom komentar.